Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Saat ini kita berada di Museum Negeri Bala Putra Dewa, Provinsi Sumatera Selatan, dalam acara syuting outdoor podcast kami One Day One Innovation. Dan pada saat ini kita telah kehadiran narasumber kita, yaitu Jajang M. Hambiah dengan inovasinya Automatic Honey Extractor. Adik kita Jajang ini merupakan mahasiswa inovatif dari Universitas Bina Dharma Palembang. Apa sih Automatic Honey Extractor? Langsung saja kita sapa adik kita Jajang M. Hambiah. Selamat datang di acara kami One Day One Innovation. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Jajang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih aktif dalam perkuliahan atau sudah? Masih Bu, saya sekarang berada di semester ke-6, jadi masih terus aktif ke kampus dan terus belajar. Baik. Nah, ini menarik sekali inovasinya Automatic Honey Extractor. Apa sih latar belakang sehingga tertarik untuk mengangkat inovasi Automatic Honey Extractor ini? Latar belakangnya pertama adalah kerjasama antara Universitas Bina Dharma dan Kodam. Jadi kami di sini sebagai mahasiswa diberikan amanah untuk membuat sebuah alat yang mempermudah dalam mengekstraksi madu, terutama madu pelancing. Karena madu ini berbeda dengan madu yang seperti kita ketahui, yang mana sangkarnya itu bisa langsung diekstraksi. Berbeda dengan madu pelancing ini, dia sangkarnya tidak bisa langsung diekstraksi. Karena itu dibutuhkan sebuah alat yang untuk mempermudah dalam pengambilan madu tersebut. Karena itu kami dari mahasiswa Bina Dharma mendapatkan amanah dari Kaprodi dan Rektor untuk membuat sebuah alat ini untuk memudahkan Bapak-Bapak dari TNI. Baik. Ini kan kita mempermudah dalam pengambilan madu ya. Ini cara kerjanya bagaimana sih sehingga kita mengetahui nih bahwa di salah satu rumah-rumah madu itu, rumah-rumah lebah itu madunya udah penuh. Kalau dari situ Bu, itu kita harus cek secara manual, belum pakai alat. Jadi kita harus cek dari itu tergantung dari tingkat lebahnya. Ada yang mungkin kalau banyak tanaman bunga-bunga dia akan lebih cepat terisi, namun apabila jarang ya mungkin agak lambat. Karena itu kita harus cek secara manual. Mungkin dari situ sih Bu. Itu untuk pengecekan manual. Tapi kalau misalnya untuk mengetahui nih dia udah penuh atau ini harusnya saatnya untuk diambil tuh bagaimana? Sistem kerja alatnya. Kalau untuk dia harus diambil itu sudah kelihatan Bu, kalau dari sangkarnya itu dia akan muncul seperti gundukan-gundukan. Nah itu bisa kita bongkar, kemudian kita hisap dengan alat ekstraksi tadi. Nah kami terpikir untuk membuat alat ini awalnya karena di sana masih menggunakan manual. Mereka masih menghisap secara manual dengan pipet. Itu makan waktu yang lebih lama. Dan juga kami melihat dari beberapa tutorial di YouTube dan sebagainya, itu masih menggunakan manual juga dengan menggunakan pompa. Nah, di situ kami melihat inovasi di situ untuk meningkatkan efisiensi daya yang digunakan. Karena kalau kita menggunakan pompa saja, dia hanya akan menghisap terus-menerus tanpa diketahui ataukah penuh dalam wadahnya atau penghisapannya sudah habis, dia nggak akan tahu. Nah, disitulah kami memberikan inovasi untuk membuat alat yang lebih baik lagi dalam menghemat daya yang digunakan. Di situ kami melengkapinya dengan tombol. Apabila sudah ada madu yang terisi, kita lihat isi, kita akan hisap dengan tombol tersebut, dengan ujung dari selang dengan dekat dengan tombol. Jadi ketika itu dia akan menghisap menggunakan pompa, kemudian masuk lagi ke dalam penampungan, yaitu tabung yang 1 liter, dan di situ juga kami lengkapi dengan sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi apakah madu di dalam itu sudah penuh atau tidak. Jadi yang kami takutkan ketika dia menghisap tapi tidak mengetahui penuh, maka madu tadi akan tumpah dan terbuang sia-sia Bu. Nah, itu. Jadi kami lengkapi dengan sensor untuk mengetahui dia penuh. Dengan demikian, ketika dia penuh maka tombol tersebut tidak berfungsi, jadi tidak bisa menghisap lagi. Kemudian alat di belakang akan membunyikan buzzer yang mengindikasikan kalau dia itu penuh. Jadi si penghisap tadi, kita yang melakukan tadi sudah tahu nih, oh ini penuh, kita harus ganti botol nih. Jadi begitu Bu cara kerjanya. Baik, artinya ketika dia penuh dia akan memberikan
penanda gitu Iya, ya, penanda dalam artian dia berbunyi, atau adakah lampu merah atau apa sehingga itu akan lebih apa ya, eye catching kalau dari jauh gitu? Kalau lampu itu belum kami lengkapi, tapi mungkin kalau memang dari pihak TNI mau ditambah, kita akan tambah. Tapi karena penghisapan madu ini di siang hari, kami takutkan lampu tadi akan tidak terlihat, jadi sia-sia gitu loh. Jadi dayanya tadi tidak jadi hemat. Ya. Yang kami ukur di sini adalah penghematan daya yang digunakan, efisiensi. Jadi efisiensi daya dengan apa namanya penggunaan buzzer tadi ya, dalam bentuk suara gitu ya. Nah itu cara kerjanya gimana? Apakah dia akan berbunyi ketika penuh atau ketika ada pasangannya, seperti kita berbicara mengenai magnet ya, apabila dia didekatkan dengan apa namanya tabungnya atau tombol atau apa namanya pengisinya, dia akan berbunyi gitu. Kalau itu tidak Bu, kami di sini menggunakan sensornya itu dalam bentuk suara atau ultrasonik. Jadi sistem pembacaannya itu ketika dia ada benda itu baik cair maupun padat, dia akan ketika dia jarak sudah ditentukan sekian sentimeter, maka dia akan berbunyi Bu. Jadi nggak harus menggunakan pasangannya tadi kata Bu, itu enggak. Jadi dia cukup madunya saja udah terisi, ketika sesuai batas yang diinginkan dia akan berbunyi. Jadi apa namanya akan lebih efisien dalam hal apa namanya daya dan penggunaannya gitu ya. Artinya kita tidak harus mengecek setiap waktu dan juga tidak harus apa namanya membuka satu-satu gitu ya supaya kita mengetahui ini sudah penuh atau enggak. Dan juga dalam hal pengisapan sendiri. Jadi kita sudah tahu kalau dia sudah penuh gitu ya. Nah, dalam hal uji coba atau pelaksanaannya, apa sih kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaannya maupun pembuatannya, dan bagaimana cara Jajang dan tim mengatasinya? Oh ya Bu, kalau dari hambatan Bu, kalau mungkin kalau dana karena kami di cover langsung dari kampus, jadi mungkin itu bukan halangan bagi kami. Yang bermasalah di sini ketika itu karena kita berhadapan dengan madu, jadi yang harus kami cari itu adalah peralatan-peralatan yang food grade atau memang bisa digunakan untuk makanan. Nah di situ yang kami harus riset terlebih dahulu. Kemudian untuk beberapa part-part juga mungkin harus belum ada di Kota Palembang. Jadi kami harus pesan melalui online. Nah itu jadi membuang waktu lagi. Mungkin kalau dari hambatan hanya dari situ sih Bu. Nah dalam hal pelaksanaannya gitu ya, kan tentunya banyak menggunakan apa ya peralatan yang harus tadi apa Jajang bilang bahwa harus ada food grade gitu ya. Nah itu bagaimana sih menggunakannya? Apakah ada cara tertentu atau memang kita harus gunakan dengan apa namanya minimal trial and error sehingga mendapatkan apa namanya apa sih namanya alat yang tepat untuk ukuran yang tepat gitu? Kalau itu kami mencari dari jurnal-jurnal yang ada Bu. Bahan-bahan yang bisa digunakan dalam makanan itu apa, untuk selang apa, untuk pompa itu apa. Jadi kami merisetnya itu dari jurnal-jurnal yang ada. Kalau untuk try and error paling dari buzzer mungkin karena di awal-awal kami mungkin sedikit ada kesalahan, tapi dalam waktu 1 minggu itu alhamdulillah kami sudah menemukan kesalahannya di mana. Jadi permasalahan hanya tinggal di situ aja sih Bu. Nah dalam hal pelaksanaan atau pengembangan sejauh ini ya, apa sih yang apa namanya komplain ataupun apa ya namanya yang ditemukan kan ini kan apa tadi kerjasama dengan TNI gitu ya, apakah mereka puas atau mereka apa namanya mempunyai request lainnya sehingga alat ini lebih bisa berfungsi advance lagi? Kalau untuk sejauh ini Bu, alhamdulillah belum ada komplain. Tapi mungkin kalau dari segi kami selama pembuatan itu kami sedikit agak was-was dari segi sensor, karena banyak tangan takutnya jadi nggak benar gitu loh. Jadi sensornya kesenggol atau patah dan sebagainya. Mungkin hanya di situ sih Bu. Di situ ya. Dan dalam hal apa namanya pelaksanaannya gitu ya di lapangan gitu ya, ada nggak sih apa sih yang namanya orang ramai kata Mas tadi kan tentunya banyak yang pegang terus apa kesalahan gitu ya, itu bagaimana cara apa namanya menanggulanginya? Artinya kan kita ini setelah sekian lama nih beberapa saat ada apa evaluasi nih, apa sih yang didapatkan dari hasil evaluasi tersebut? Kalau untuk evaluasi ke depan mungkin kami bakal untuk tutup itu mungkin bakal kami beli pelindung untuk sensornya lebih baik lagi, karena untuk sementara ini kan pelindungannya belum terlalu baik menurut kami. Jadi mungkin ke depan akan kami mungkin inden atau buat sendiri botolnya, jadi lebih yakin dengan keamanan dari sensornya itu Bu. Gitu ya. Pengembangan ke depannya yang diharapkan dari alat ini, misalnya apa mungkin fungsinya lebih lagi atau juga mungkin ada tertentu yang akan digabungkan dengan alat lain sehingga lebih apa ya namanya lebih mudah dalam penggunaannya. Rencana ke depannya? Kalau rencana ke depan ya pasti ada pengembangan Bu ya. Tapi kalau untuk waktu dekat mungkin belum. Pengembangan itu kami inginnya itu
lebih otomatis lagi, jadi lebih mempermudah lagi Bu. Karena sejauh ini mungkin bagian yang otomatis hanya untuk penuh dan sebagainya, kami berharap mungkin ke depan kalau memang bisa, kami akan jadi otomatisnya itu lebih mempermudah lagi, karena itu kan masih tetap bekerja. Ya, kami kalau perkembangan kami rencana ke sana, tapi untuk sementara ini masih kami riset dulu Bu. Gitu ya. Nah itu berapa, kalau boleh tahu berapa sih kapasitasnya? Kapasitas kalau untuk dalam tas itu 2 botol, 1 botol itu 1 liter Bu. Jadi satu tempat itu kemarin kami coba itu kurang lebih itu setengah, jadi artinya 500 mili. Nah, jadi untuk beberapa kan di sana kan cuma ada 10 itu kan, jadi mungkin tidak terlalu ribet lah kalau 2 yang ganti-ganti. Gitu ya. Jadi sementara itu Bu. Dan untuk biayanya sendiri berapa yang digunakan sejauh ini? Apakah ya cukup lumayan mahal atau memang murah sehingga bisa di-share ke teman-teman atau apa namanya bisa dijual gitu? Untuk biaya kami sejauh ini belum hitung secara merinci ya Bu, karena kan karena itu semua dari kampus kami mengerjakan sebagaimana semaksimal mungkin. Jadi untuk biaya kalau dihitung kami yang hanya alat-alatnya aja itu cukup lumayan Bu, karena kami menggunakan aki juga yang lumayan dan juga pompa dan sebagainya. Belum lagi mencari barang-barang yang food grade tadi, belum juga yang online. Kalau itu cukup lumayan. Tapi sesuai lah ya dengan hasil apa namanya dalam hal lebih cepat penggunaan atau lebih cepat apa istilahnya memanen ya, memanen gitu ya, memanen madunya gitu ya, timbang dengan cara manual. Baik, pesan-pesan mungkin kepada para inovator, kepada para teman-teman atau juga kepada para petani lebah, silakan. Kalau pesan-pesan mungkin untuk adik-adik yang di Bina Dharma dan adik-adik yang lain atau teman-teman juga, pesan saya sih jangan pernah berhenti belajar. Kalau pesan orang-orang tua dulu, bodoh itu boleh, pasrah dengan kebodohan yang jangan. Jadi kita harus tetap belajar dan berinovasi ke depannya. Baik, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Jajang dalam mengembangkan atau membuat inovasi ini. Silakan. Pertama pasti terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Manderu, dan Wali Kota Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Ibu Rektor, Ibu Sunda, dan Kaprodi, Ibu Insinyur Paramita, dan juga dosen-dosen pembimbing kami itu Kak Vero dan juga Pak Ariandi. Dan terakhir terima kasih untuk tim kami, tim Bina Dharma yang buat ini. Pertama ada Hengki Hidayat Octavianus, ada Muhammad Ramadan, ada juga Imam Karwa, ada Abdillah Ali, dan yang terakhir ada Mardiana dan saya sendiri. Baik, terima kasih atas kehadiran Jajang M. Hambiah dengan inovasinya Automatic Honey Extractor. Mudah-mudahan dengan alat ini nantinya akan mempermudah para petani madu, petani honey untuk memanen sehingga apa namanya lebih cepat, lebih mudah dan juga daya jualnya lebih tinggi karena dengan cepatnya memproses panen tersebut akan juga lebih cepat untuk dijual ke pasaran. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh pimpinan dan staf Museum Negeri Bala Putra Dewa Provinsi Sumatera Selatan yang telah memfasilitasi kami dalam rangka syuting roadshow podcast kami One Day One Innovation. Dan jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari yang tayang dengan inovasi terbaru. Sampai jumpa dan salam inovasi.